kami ya di divisi Sosdikli Parmas dan SDM itu paling panjang. Yang salah satu dilakukan tahapan paling panjang itu adalah tahapan sosialisasi. Metode-metode sosialisasi itu kan banyak. Ya salah satunya itu adalah nonton bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini, dan sekali ini kita akan berpodcast santai, podcast Judes kita. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial ya, terutama di tahun-tahun politik di tahun depan ini, yaitu tamu kita kali ini adalah Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosdikli Parmas, Bapak Zubairi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Nah, Dulur, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih tugas dan apa saja yang dilakukan KPU Kota Surabaya menyambut tahun-tahun politik ke depan. Mas, gimana Mas? Ya, terima kasih dulur-dulur Judes semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa, diberi waktu untuk podcast ya bersama teman-teman Judes. Ini menjadikan sebagai sarana untuk sosialisasi juga. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa, karena memang pemilu itu tidak atau bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara saja, bukan tanggung jawab dari KPU, Bawaslu, DKPP atau PPK, PPS atau Polrestam dan semuanya ya, tapi pemilu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi apa? Termasuk apa yang dilakukan oleh teman-teman Judes melalui podcast ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Oh, oke. Ya, untuk kemudian ikut serta dan turut andil sosialisasi terkait pemilu. Itu penting karena pemilu ini ya 5 tahunan kan. Jadi kalau ada yang ngomong pemilu ditunda dan sebagainya, itu amanah undang-undang 5 tahun. Nah ini kan pemilu sendiri kan ya apa ya, ibaratkan ring tinju itu ya, ringnya udah ada, tinggal siapa yang mau tinju nanti silakan, ada aturannya, nggak boleh mukul tengkuk atau apa, itu ada. Sama dengan itu pemilu itu sudah kita siapkan regulasinya seperti itu. Nah ini kan sudah mendekati Februari ya, ini sudah kurang 3 bulan lagi ya mungkin. 103 hari. 103 hari ini pada saat kita rekaman ini masih 103 hari, kurang 103 hari lagi itu loh. Nah, ini apa saja yang dilakukan sama KPU Kota Surabaya khususnya Divisi Sosdikli Parmas ini? Iya. Kami ya di Divisi Sosdikli Parmas dan SDM itu paling panjang. Yang salah satu dilakukan tahapan paling panjang itu adalah tahapan sosialisasi. Sosialisasi itu sebelum pemilu kita juga sosialisasi, mensosialisasikan persiapan pemilu. Pada tahapan awal sampai sekarang kita mensosialisasikan banyak sosialisasinya. Dan bahkan nanti setelah pencoblosan, setelah pemungutan suara, kita masih dituntut untuk melakukan sosialisasi. Siapa yang menang, siapa yang duduk di DPR kota, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi DPD. Itu sosialisasi kita panjang. Setiap tahapan itu adalah tahapan sosialisasi. Nah kebetulan di situ karena memang segmen kita itu kebanyakan pemilih pemula, kita sering ke sekolah-sekolah, terutama di SMA ya atau SMK dan sederajat. Di situ tidak hanya sosialisasi tatap muka. Kemarin di SMK Negeri 13 Surabaya di daerah Sambi Kerep itu saya jadi pembina upacara. Sekaligus di amanahnya itu menyampaikan dan mengajak warga masyarakat Kota Surabaya, terutama siswa SMKN 13 Surabaya itu untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih di hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, berbicara mengenai pemilih pemula ini, Mas. Nah, ini mungkin
banyak dulur-dulur judes ini yang masih pemula yang mungkin nggak tahu gimana sih nantinya prosedurnya kalau mau nyoblos itu kayak gimana, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, kalau pemilih pemula, kalau yang sudah punya KTP, tinggal cek di DPT online aja. Aplikasinya ada, tinggal diketik DPT online, itu keluar nanti. Setelah keluar itu tinggal masukkan NIK-nya. Dan di situ akan muncul yang bersangkutan itu nyoblos di TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana. Nah itu kalau sudah terdaftar sebagai pemilih atau punya KTP, semisal belum punya sudah punya KTP tapi belum terdaftar, silakan ke PPS, ke kelurahan setempat untuk mengurus agar bisa memilih nantinya. Nanti di kelurahan juga akan dibantu juga ya? Dibantu. Tapi bedanya karena itu pemilih tambahan. Kalau yang sudah terdaftar sebagai pemilih sejak awal, yang sudah kita tetapkan DPT-nya 2,2 juta sekian itu kalau sudah terdaftar di DPT, nyoblosnya mulai jam 7 sampai jam 1. Ya. Tapi kalau pemilih tambahan, mereka yang baru usianya 17 tahun, belum punya KTP terus ngurus, belum masuk DPT itu nanti menggunakan hak pilihnya di jam 1. Oh ya, jadi gitu dulur. Ketika nanti kalau nggak masuk ke DPT setelah jam 1 ya nyoblosnya, kalau sudah masuk DPT langsung aja datang ke itu TPS. ngurus di PPS atau kelurahan. Silakan datangi teman-teman PPS untuk apa? Untuk biar bisa masuk sebagai daftar pemilih tambahan. Nah, pemilih pemula ini kan tidak hanya mereka yang usia 17 tahun. Jadi pemilih itu adalah warga negara Indonesia yang usianya 17 tahun lebih, sudah nikah atau sudah pernah nikah itu. Nah, itu kategori pemilih. Nah, mereka biasanya yang baru akan memilih atau pengalaman pertama memilih di pemilu 2024 adalah pemilih pemula. Siapa saja mereka yang usia 17 tahun saja atau tidak. Tapi teman-teman dari kepolisian, Polri, TNI yang purnawirawan, dia masuk kategori pemilih pemula. Oh gitu ya. Karena baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Jadi kan sudah purnawirawan, kalau masih aktif kan nggak boleh. Nggak boleh. Karena memang itu harus menjaga netralitasnya. Nah, tapi kalau udah purnawirawan, karena dia warga negara Indonesia, boleh, silakan ngurus di PPS, kemudian di pemilu 2024 mereka bisa memilih dan masuk kategori pemilih pemula. Nah, seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu ini kan KPU Surabaya juga istilahnya melakukan sosialisasi dengan nonton film Kejarlah Janji ya. Nah itu gimana sih Mas? Apa urgensinya ketika nonton film itu? Ada cerita apa sih di dalam film itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Metode sosialisasi itu kan banyak. Ya salah satunya itu adalah nonton bareng. Nah di situ terutama kalangan pemilih pemula ya yang milenial banget itu kan nggak asing dengan gedung bioskop, nonton bareng atau nobar itu kan kita coba masuk di pangsa mereka. Dan isi dari filmnya itu cukup menarik lah, menjadi sebuah pendidikan pemilih. Di situ menceritakan seorang ibu namanya Pertiwi itu punya 3 anak, posisinya janda karena keambruan balihonya lawan. Suaminya itu dulu nyalon lurah, kalah dengan Pak Jaya itu, Pak Janji. Nah, kalahnya itu dia emosi waktu sambutan, ngambruk kan, menjatuhkan balihonya, keambruan, mati. Ya, itu kan awalnya gitu, akhirnya menjanda 9 tahun gitu, jandanya dengan 3 anak. Itu anaknya masing-masing beda-beda. Yang anak pertama itu punya dendam, menghalalkan semua cara untuk nanti setelah
pemilu mau nyalon pilkades itu berkoalisi dengan salah satu calon legislatif untuk menyerang kades yang incumbent ini, dan yang kedua itu yang perempuan itu dia seorang S2 ya, lulus S2, dia alergi sama politik, malah kepingin meneruskan usaha ibunya. Terus yang ketiga ini demonstran, anaknya cenderung golput, nggak mau menggunakan hak pilih, sering bikin poster-poster narasi di medsos, apa gunanya memilih dan lain sebagainya. Tapi dengan fenomena yang terjadi, terus kondisi desa yang semakin kacau dan seterusnya, itu hanya mereka itu bergerak tiga-tiganya untuk datang ke TPS. Akhirnya ya bahkan yang demonstran itu ikut memprovokasi warga-warga yang lain untuk datang ke TPS. Ayo ikut datang ke TPS, karena kesadaran memilih, betapa pentingnya memilih dan seterusnya. Nah, baik itu Cut Mini kan yang sama siapa itu pemainnya itu luar biasa, genre humornya ada, pesannya nyampe. Nah itu berbicara tentang masalah golput ini kan, golput ini kan jadi salah satu permasalahan klasik yang tidak habis-habis dari dulu sampai sekarang, itu masih ada saja yang golput. Nah, gimana KPU Surabaya untuk mensosialisasikan hal itu supaya minimal jumlah golput di tahun 2024 itu berkurang? Jadi kan gini, pemilu ini kan tidak hanya urusan kalah menang, tidak hanya deretan-deretan angka, si A dapat berapa suara, si B dapat berapa suara, tapi pemilu ini ya salah satunya yang mungkin juga kalau nggak salah saya ngutip dari pendapatnya seorang tokoh ya, Romo Magnis itu mencegah orang jahat berkuasa. Caranya dengan apa ya? Dengan tidak golput. Nah kalau terus dibiarkan kalian golput tapi yang berkuasa ya dalam tanda kutip ya orang jahat misalnya, karena kita tidak menggunakan hak pilih, tidak ikut serta dalam menyukseskan atau datang ke TPS. Dan di situ kemudian kenapa pemilu itu penting, karena memang ini bagian sebuah pergantian kekuasaan yang itu di dalamnya legal. Nah, legal yang dimaksud ini ya tidak lagi seperti zaman-zaman dulu ketika kita harus jadi raja, kita harus perang, ketika harus merebut kekuasaan pertumpahan darah. Ya seperti ceritanya Ken Arok yang harus membunuh Tunggul Ametung untuk menjadi raja dan menguasai atau beristrikan Dedes, kan seperti itu. Nah, apa kita mau kembali ke zaman itu? Tentu tidak. Ya ayo kita pemilu yang dari dari masa ke masa ini bergerak lebih baik. Ya salah satu cara ya untuk melibatkan kita itu untuk berpartisipasi aktif. Ya minimal datang ke TPS dan maksimal menjadi pemilih cerdas. Nah, untuk kategori pemilih cerdas ini kayak gimana ya? Bisa dijelaskan sedikit ini. Pemilih cerdas ini begini, Mas, terus ya. Pemilih cerdas itu pemilih yang memilih ya minimal men-tracking visi misinya. Pastikan calon akan mengumpulkan visi misi, memilih sesuai dengan visi misi, terus memilih sesuai dengan rekam jejaknya, program kerjanya, dan itu tidak cukup di situ menjadi pemilih cerdas. Tapi kalau sudah tahu visi misinya, citra dirinya tahu, program kerjanya tahu, rekam jejaknya tahu, kalau sudah semua tahu, tapi kalau nggak datang ke TPS ya bukan pemilih cerdas. Oh ya, intinya hanya sekedar tahu saja. Nah, kecerdasannya hanya sekedar tahu. Nah, ketika cerdas, oh ini ternyata yang mau dipilih ini rekam jejaknya seperti ini, sehingga saya harus milih si B atau si A, si C, kan sudah tahu, sudah. Nah, itu datang ke TPS. Dan yang paling terpenting lagi ya juga ikut ikut mengawasi lah setiap tahapan di pemilu ini. Nah, saat ini tahapannya apa saja, Mas, yang sekarang dilakukan di KPU Surabaya? Ya, hari ini
besok tanggal 3 November itu udah penetapan DCT. Jadi nanti daftar calon tetap itu sudah tahu yang di dapil 1 nomor partai apa nomor urut 1 sampai sekian itu siapa, itu sudah ditetapkan di tanggal 3 besok penetapannya. Nanti 25 hari setelah penetapan itu atau sekitar tanggal 28 November itu sudah mulai masuk masa kampanye. Nah, di dalam masa kampanye nanti itu ada aturan-aturan yang mungkin berubah dari pemilu sebelumnya atau bagaimana? Secara umum sama dengan pemilu kemarin, tapi ada beberapa hal yang mungkin cukup mengikuti kondisi kekinian. Nah, contoh-contoh. Kalau dulu itu kan pendaftaran caleg itu kan orang itu atau partai atau pendukungnya itu kan berbondong-bondong ke KPU, bawa berkas, tumpuan-tumpuan berkas. Jadi kontainer kertas itu diangkut, dilihat. Sekarang itu kan tidak ada. Makanya kan kok kelihatan nih, iki pemilu nih Karena memang sekarang sudah ada aplikasinya, sudah ada secara digital, jadi online cukup LO-nya partai kita kasih akses untuk ngupload berkas-berkas secara digital. Nguploadnya nggak harus di KPU, mau sambil umroh ke Mekah diupload di Mekah bisa. Yang penting scannernya itu sesuai, yang mau diupload sesuai, dan itu tidak ada kerumunan massa, tidak ada lagi tumpukan-tumpukan berkas, dan di situ ya. Kita tuh mengalami pergeseran ke arah yang lebih lebih modern lah, baik aplikasi dan seterusnya. Nah, termasuk nanti dengan kampanye ini kalau dulu kan medsos masih belum masuk. Nah, sekarang udah diatur, media sosial itu bisa. Berarti media sosial nanti bisa buat untuk kampanye, sosialisasi juga ya? Kampanye. Dan ya, itu tapi ada rentan waktunya, selama kampanye harus selesai kampanye ditutup. Nah itu berapa Mas? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail soal kampanye di medsos. Kampanye di medsos itu baik aplikasi, artinya setiap aplikasi itu maksimal 20 akun. Iya, 20 akun. Bukan akumulasi ya, bukan semisal mohon maaf Facebook, terus TikTok, Twitter ditambah ini sama dengan 20, bukan. Tapi TikTok 20 akun, Facebook 20 akun, terus YouTube 20 akun. Silakan. Itu peserta pemilu. Peserta pemilu itu siapa saja ya? Peserta pemilu itu adalah partai politik atau gabungan partai politik untuk presiden kan, itu peserta pemilu itu kan presiden dan wakil presiden dan DPD. Jadi nanti yang mendaftarkan itu partai. Ya, silakan itu 20 akun. Caleg-calegnya misalkan kalau caleg gitu. Kalau caleg kan kita hanya menerima pendaftaran dari partai. Kita kan caleg ini kan mendaftarnya kan ke partai. Bukan mendaftar yang mendaftarkan ke KPU kan partai, bukan secara individu, atas nama diri sendiri individu kan KPU bukan. Sehingga kami itu aturannya itu ya diksinya itu partai politik. Itu. Ya termasuk nanti presiden dan wakil presiden itu sama dapat bisa akun medsos 20 per atau by aplikasi. Termasuk DPD. Jadi itu yang menurut saya. Dan yang kedua itu konversi bahan kampanye ya, kayak dulu sarung, kerudung kan boleh, banyak sekarang itu diatur topi, pin dan sebagainya. Kalau dulu konversinya kan 60.000. Semisal beli yang mau kampanye itu ngasih topi, dulu kan taksirannya atau harganya itu maksimal 60.000, sekarang 100.000. Semisal beli sarung gitu kan, sarungnya itu ya maksimal harga 100.000. Itu ngukurnya dari mana? Ya standar harga. Atau kalau enggak ya wajarnya. Ya kan nggak mungkin kita ngomong
sarung merek, mungkin merek yang terkenal itu dikonversi 100 kan nggak mungkin. Itu paling ya sarung paling tenun paling mahal umpamanya, oh ini diakui 100.000, ini nggak mungkin karena ngomong kewajaran. Orang semua tahu kalau sarung tenun yang ini merek ini itu harganya segini, nah, udah tahu. Demikian juga jilbab ya. Jilbab kan orang tahu, ini yang harganya mahal dibilang ini kita beli 100.000 konversinya. Tapi kan semua orang tahu kalau jilbab mereknya ini minimal harganya segini. Nah, itu ada batasan konversi harganya untuk kampanye itu yang mau dikasihkan itu ya maksimal 100.000, kalau dulu 60.000. Ada kenaikan sedikit lah ya. Ya. Terus untuk apa? Saya boleh minum ya? Oh ya, silakan. Nah, ini kan ada beberapa waktu lalu saya juga melihat bahwa ada yang ngasih barang untuk ibadah. Nah, itu ada gambarnya calegnya gitu. Enggak masalah Mas ya? Untuk ke depannya. Nah, gimana? Sekarang ini kan masih belum kampanye. Ya. Jadi kalau ada orang kampanye itu ya saya kadang bertanya, belum ditetapkan jadi caleg ya? Caleg gitu kan. Semisal besok ada perubahan atau ini kan kita nggak ada yang tahu. Sekarang baru ketika DCT nanti ditetapkan 25 harinya tuh silakan kita siapkan selama 75 hari itu untuk kampanye. Mau bagaimanapun yang penting ada aturannya, nanti titik ini yang boleh dipasang silakan. Mau sehari ganti 3 kali, sepenting nggak melanggar titik yang telah ditentukan itu silakan. Nah, titik-titiknya itu mana saja yang boleh dan yang tidak boleh dipasangi? Kalau itu sedang kami koordinasikan karena di PKPU peraturan KPU 15 itu kami diminta untuk koordinasi dengan Pemkot. Yang punya lahan kan kota. Pemkot. KPU kan nggak punya lahan, yang tahu mana yang sesuai dengan perdanya itu mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan kan Pemkot. Kami minta masukan ke Pemkot. Setelah itu karena udah koordinasi muncul, baru nanti kita SK-kan. Ya basisnya ya dari Pemkot itu, basis datanya. Belum ada. Secepatnya lah. Karena kami juga sudah memerintahkan ke teman-teman PPK dan PPS di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk juga koordinasi sama camat dan lurah untuk penentuan titik fasilitasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Ya, masih tanggal 28 kampanyenya. Seperti itu. Nah, ini 75 hari selama masa kampanye ini kalau divisi Sosdikli Parmas SDM ini ngapain Mas tugasnya? Ya karena kampanye itu masuk di divisi kita, jadi nanti ya kita juga selain memberikan fasilitasi titik kan juga kita nanti selama 21 hari itu ada yang namanya kampanye iklan di media dan rapat umum. Jadi 21 hari tepatnya di 21 Januari sampai 10 Februari 2024 itu kita ada namanya kampanye di iklan media. Nah, ini nanti mungkin seperti apa regulasinya kita tunggu. Nah, tentunya kami juga berkoordinasi dengan teman-teman partai politik karena selama kampanye itu ada namanya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran BK, terus media sosial. Kampanye ya. Itu kita koordinasi, setidaknya mereka memasang atau menempatkan lokasi APK-nya atau bahan kampanyenya di titik yang sudah nanti kita tentukan. Soal melanggar enggaknya bukan ranah kami, itu lebih di Bawaslu. Penilaiannya melanggar mana? Kami menyiapkan ini loh fasilitasi titiknya. Soal nanti melanggar enggaknya atau seperti apa ya teman-teman Bawaslu. Sejauh ini fasilitasi titik ini sudah sampai ada berapa titik di Surabaya? Belum. Kami kemarin koordinasi sama Bagesbang ya sudah koordinasi dengan Bagesbang mungkin 3 kali ya kalau nggak salah. Ya akhirnya kami juga masih nunggu dari teman-teman bawah dari PPK sama PPS untuk segera berkoordinasi dengan
lurah dan camat untuk kemudian segera muncul titik lokasi fasilitasi pemasangan APK. Tapi pada prinsipnya silakanlah kita ya bersabar dulu lah, kampanyenya masih tanggal 28 ya. Kalau nanti mau masang alat peraga kampanyenya ya, mau memunculkan citra dirinya, mengajak atau menampilkan programnya silakan, memperkenalkan dirinya. Silakan. Tapi itu nanti ada aturannya. Ya tadi ibaratkan ring tinju. Bolehlah kita bertarung, tapi kan ada kemudian hal-hal yang nggak boleh dilakukan, mukul tengkuk atau geget atau apa, ini kan ada. Tapi tarungnya ya di ring itu, istilahnya masangnya alat peraga kampanye ya di ring yang sudah ditentukan itu. Nah, KPU ini wasitnya gitu ya. Kita hanya memfasilitasi, memfasilitasi saja. Memfasilitasi. Iya. Menarik sekali Dulur ya. Iya. Nah, Mas, setelah masa kampanye nanti ada apa saja nih ke depan setelah masa? Kalau masa kampanye nanti ada apa ini? Kalau masa kampanye selesai kan tentunya nanti pemungutan suara. Jadi ada 3 hari ya sebelum pemungutan suara, H-3 itu masa tenang. Berarti mulai kalau 14 dikurangi 3 hari berarti mulai 11, 12, 13 ya. Itu masa tenang. Masa tenang itu tentunya seluruh peserta pemilu silakan menurunkan atribut-atributnya. Sudah nggak boleh lagi. Boleh lagi. Dan di situ masa tenang. Kenapa masa tenang ada? Karena kita sudah memberikan waktu yang cukup panjang di 75 hari. Nah setelah itu silakan seluruh atributnya atau APK-nya diturunkan. Kalau memang kemudian tidak diturunkan ya nanti kita kerjasama. Yang lebih tahu kan Bawaslu mekanismenya bersama teman-teman Satpol PP. Ya sudah, mungkin bisa jadi seperti apa ya nanti teman-teman Bawaslu yang lebih paham. Nah setelah itu karena hari tenang itu baru di tanggal 14-nya kita pemungutan suara. Dilanjut dengan rekapitulasi seperti itu. Masih panjang ya, artinya menuju rekap dan penetapan itu. Itu kalaupun nanti ada putaran kedua misal ya, kita juga menyesuaikan dengan jadwal tahapan untuk putaran kedua. Tapi sejauh ini KPU sudah menyusun nggak apa jadwal ada putaran kedua? Bukan jadwal putaran kedua, tapi untuk tahapan kampanye putaran kedua sudah ada. Kalau nggak salah dimulai sejak Juni. Itu kita putaran kedua itu kampanye pemilu itu 2 Juni 2024 sampai 22 Juni 2024. Atau sekitar berapa 20 hari ya, 2 Juni ke 22 Juni. Itu sudah kita siapkan semua regulasinya. Ya harapan kami kan ya regulasinya itu ayo kita taati bersama. Biar kemudian tidak ada gesekan di bawah, tidak ada kemudian yang merasa selama tahapan kampanye itu merasa dirugikan dan seterusnya. Selama berpegang pada aturan yang ada ya kami juga juga akan memfasilitasi titik lokasi pemasangan. Kalau debat pasangan calon nggak di kabupaten kota tapi langsung kewenangannya pusat ya? Pusat ya, KPU RI. Jadi seperti itu. Makanya kita lebih pada memfasilitasi titik pemasangan APK. Nah kalau masalah caleg-calegan itu caleg DPRD Kota Surabaya, Pak ya, caleg kenapa? Itu kewenangannya KPU Surabaya juga ya atau bagaimana? Mereka kan seperti yang saya sampaikan tadi adalah orang yang partai politik kan ya, yang mencaloni. Kita hubungannya dengan teman-teman partai politik. Kalau kayak kemarin ada sosialisasi tahapan kampanye, kami ya kan nggak ngundang satu persatu caleg selain masih belum DCT kan, ya yang kita undang partai. Harapannya partai segera memberikan segera melakukan sosialisasi yang sama terhadap caleg-calegnya sehingga transformasi regulasi itu ada. Jangan hanya sampai putus di perwakilan partai yang hadir, tapi caleg-calegnya belum tersampaikan. Itu pentingnya kami ya koordinasi. Ya jangan sampai hal-hal yang harusnya diterima utuh itu tidak tersampaikan karena memang transformasi di teman-teman peserta pemilu terhadap calegnya itu nggak sampai. Ini kan sudah banyak ya pemilih pemula Mas ya.
saya pengen membahas masalah pemilih pemula ini kan cukup apa ya, banyak lah di tahun 2024 ini. Nah, sosialisasi KPU Kota Surabaya ini rata-rata menyasar ke sekolahan atau bagaimana, Mas? Sejauh ini ke sekolah kita, langsung ke sekolah, dan di SMA mana Saint Louis ya, yang di Darmo itu malah simulasi cara pemungutan suara. Itu kalau di SMK di kemarin di SMA SMK Lab School UNESA itu juga kita selain sosialisasi, kita juga diminta untuk ikut urun rembuk terhadap pemilihan OSIS, ketua OSIS. Nah, itu lewat suara demokrasinya, program suara demokrasi dan seterusnya. Kita tidak hanya menyampaikan ke mereka tentang sosialisasi pemilu, tapi kita dimintain pendapat, tanggapan terkait bagaimana idealnya pemilihan ketua OSIS. Terus apakah ada kampanyenya atau debatnya, ini kita kasih masukan sesuai dengan konteks kekinian, dan itu diterima oleh teman-teman siswa. Ya tidak melulu hanya saya disuruh sosialisasi, enggak, kadang ada yang simulasi, kadang ada yang disambi atau diselingi pemilihan OSIS dan seterusnya. Ini terus keliling terus ke sekolah-sekolah atau gimana? Ya, alhamdulillah hari ini ada 2 ya, karena memang aktunya yang berbenturan, kita wakilkan ke teman-teman PPK. Nih hari ini kan ada 2 sosialisasi, besok itu insya Allah ada. Kemarin kita tuh di SMK 2, SMKN 2 sosialisasi di pemilih pemula, karena mereka butuh ya, yang namanya pemilih pemula kan juga butuh arahan, jangan sampai kemudian termakan informasi-informasi yang hoak. Nah, berbicara masalah hoak ini di tahun-tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya itu kan hoak ini menjadi satu momok yang bisa istilahnya memecah belah gitu. Awalnya seduluran jadi musuhan, jadi putus seduluran. Nah itu apakah hal itu juga menjadi perhatian dari KPU Kota Surabaya untuk mensosialisasikan agar masyarakat ini jangan sampai kemakan sama hoak ini, gimana? Ya, informasi kepemiluan ya yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan informasi kepemiluan ya yang lebih presisi ya di kita, artinya yang lebih valid di kita, data faktanya yang lebih valid di kita, sehingga ya salah satu cara untuk menangkal agar tidak termakan hoak terkait dengan pemilu ya sudah sering-sering berkunjung ke medsos atau websitenya KPU. Misal nanti ini kan isu-isu lama yang sering digoreng ya, kotak suara ini kan masih belum ya, kotak suara. Ini kotak dari kardus itu nanti ambruk, kena air rusak. Nah ini apa ya, ini yang biasanya yang sering diputar ya, atau nanti ada lagi surat suara yang sudah tercoblos nih. Nah, surat suara sudah tercoblos gimana? Sampai sekarang kita juga masih belum ada, ya belum distribusi surat suara. Terus surat suara dari mana yang dicoblos? Nah, artinya ditarik, kita ayo referensinya ya di website atau medsosnya KPU. Di website akan ketemu kapan surat suara dicetak, yang nyetak itu siapa, di mana itu tahu nanti. Semuanya ada detail. Ada, termasuk nanti kotak. Kotak suara ini kokoh apa enggak? Loh, saya itu di 2000 kemarin waktu 2019 pasca 2019 kan masih digoreng kardus dari kardusnya mie instan dan sebagainya ya. Saya aja duduk nggak ambruk, bobot saya 106 lur. Nggak ambruk. 106 didudukin nggak ambruk. Nggak ambruk, nggak peok sama sekali. Itu bisa kita berani kita silakan nanti mungkin teman-teman judes ya mau ini nanti jangan-jangan Pak Bayri Bong, ayo kita ke gudang lah. Tak suruh duduk semua atau berdiri lah
kalau sekelas Mas Trisna berdiri pun nggak akan ambruk. Enteng awas dulu. Nah, saya aja 2 kotak suara gitu ya, Nah, berdiri, kaki satunya di sini, kaki satunya di sini, nggak ada apa, dan kokoh. Kenapa kan kemudian ini kenapa ini kok dibuat kardus nanti ini. Nah, kenapa harus dari kardus? Ya salah satunya kan bisa langsung didaur ulang. Seperti itu. Sehingga tidak ada lagi seperti dulu penumpukan di gudang. Yang kalau dulu kalau dari aluminium atau apa dari seng atau apa. Nah, itu kan berpotensi numpuk, mau dilelang masih nunggu gitu. Kalau kardus kan bisa langsung didaur ulang, selesai dilelang siapa pemenangnya udah bisa didaur ulang. Nah, terus banyaklah nanti isu-isu itu ya. Salah satu caranya ya kembali, ayo referensinya ke KPU. Kalau ngomong ke pemiluan ya referensi yang paling soheh ya di KPU. Seperti itu. Jadi di situ kita nangkalnya ya lewat. Oh ini ternyata di KPU itu ya benar kayak gini. Jangan kemudian dari informasi orang lain yang kapasitasnya mungkin bisa dipertanyakan ngomong bab pemilu ya dari kita. Bukan kemudian kita penguasa tunggal data, tapi enggak. Terkait isu-isu krusial ya kita siap untuk mengkanter itu. Semisal kemarin ada isu tidak ada debat itu ya. Ya itu gimana lagi debat itu diatur di PKPU. Masa kita harus menghilangkan? Dulu malah pemilu ditunda, itu kan juga sudah ada regulasinya. Nah itu nangkalnya ya referensinya ya referensi di websitenya KPU atau di JDIH. Kalau aturan itu ada tinggal ketik JDIH KPU itu muncul aturan-aturannya. Bahkan di situ ada spesifik surat suaranya berapa senti dan sebagainya di JDIH itu aturannya ada detail di situ. Itu gorengan-gorengan itu nanti apalagi masa kampanye nanti bos kayak jamur di musim penghujan. Ya sudah kita tangkalnya sederhana, nangkalnya ya sudah cukup kita referensinya di KPU baik itu lewat websitenya, lewat sosial medianya, lewat JDIH-nya, lengkap kita. Ya gitu lur. Jadi kalau masalah kepemiluan ya langsung aja bisa dilihat di websitenya, di sosmednya, di mana di JDIH dan kalau sempat ya silakan datang ke kantor KPU. KPU selalu terbuka ya Mas? Terbuka. Oke. Melayani sepenuh waktu. Butuh informasi apa saja bisa langsung datang ke KPU, nanti pasti akan dilayani. Jadi gini Mas Tris dan teman-teman Judes semuanya, ini sering saya sampaikan ya di tiap sosialisasi ya. Saya punya data di Pilwali ya, tapi kalau data di pemilu 2019 masih belum saya olah. Datanya begini, tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kehadiran ke TPS teman-teman disabilitas itu hampir 60% kalau nggak salah, 59, berapa itu kalau nggak salah ya. Apa yang mau saya sampaikan, saya itu tertampar mereka yang secara fisik ya kurang sempurna, dengan semisal yang tunanetra harus dibantu dengan surat suara yang khusus tunanetra, ke TPS masih didorong kursi roda, dituntun, dikasih alat bantu pendengaran. Mereka itu di Pilwali 2020 itu berbondong-bondong datang ke TPS untuk mencari pemimpin, untuk memperoleh pemimpin yang menurut mereka siapa yang mau dipilih silakan, dan pilihan mereka adalah kehendak mereka. Mereka yang tidak sempurna secara fisik itu berlomba-lomba datang ke TPS. Kita yang secara fisik sempurna, penglihatan sempurna, pendengaran sempurna, tubuh sempurna, kok ya si arah-arasan nang TPS. Nikmat mana lagi yang didustakan, seperti itu. Nah ini iri saya dengan teman-teman yang disabilitas, iri terus terang. Wong sing sehat meger-meger kok gak budal lah.
nggak budal nggak apa-apa, tapi kadang update di status masih mempertanyakan kepemiluan itu. Suwen lur ngono iku lur, langsung ae datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 dulur ya. Wis ojo lali nyoblos sore ojo golput, oke? Ajak seluruh keluarga, sanak saudara, tetangganya berbondong-bondong datang ke TPS Oke. di hari Rabu 14 Februari 2024. Oke, cocok dulur. Wis, terima kasih Mas Bari. Sun. Lagi ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.